Haleluya. Senang saudara kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah ya misbah doa pagi. Saya percaya ya pagi hari kita datang pada Tuhan itu satu yang menyukakan hatinya Tuhan, sehingga kita bisa makin mendekat pada Tuhan, dan pasti ya kasih karunia Tuhan terus menyertai hidup kita. Ya, selamat saudara semua yang sudah mengikutinya ya lewat online. Saya percaya ya kita akan diberkati, juga khusus yang ada di onset ya datang pada Tuhan dengan segenap hati. Waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana ekspresi kita menyembah, memuji Tuhan, kita lakukan senantiasa sehingga Tuhan bisa pakai kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang membangun kembali Pondok Daud, dan apa yang direncanakan Tuhan akan menjadi kenyataan. Ya, kita awali dengan datang pada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kami menghampiri Engkau ya Allah yang hidup. Kami menghampiri Engkau ya Allah yang kudus. Di tempat ini kami menyembah-Mu Tuhan. Di tempat ini kami persembahkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami bersujud menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu ya Allah yang hidup. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Oh Tuhan, tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau. Engkau yang layak, Engkau yang kudus, Engkau yang suci, Engkau yang mulia, Engkau layak terima glori, Engkau layak terima segala pujian dan hormat kemuliaan untuk selamanya. Yesus, Yesus, ku berseru, ku berseru, ku berseru, ku berseru, menyembah-Mu, mengangkat tanganku ke arah bait-Mu yang kudus. Oh haleluya, haleluya, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dulu sekarang selamanya. Ku mau bernyanyi bagi-Mu, ku mau bermazmur bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu ya Allah, di tempat kudus-Mu, di tempat suci-Mu, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan serukan kudus, kudus, dan serukan kudus, kudus, kudus nama-Mu. Yes God, we worship You. Engkau hadir di bait kudus-Mu saat umat mencari wajah-Mu, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Yes, God.
Tuhan, Kau dekat dengan umat-Mu. Ku datang dengan segenap hatiku, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, ya Tuhan. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di bait kudus-Mu. Saat umat mencari wajah-Mu, saat kami mencari wajah-Mu, maka kami menemukan Engkau Tuhan. Saat kami mencari wajah-Mu, maka kami temukan kasih-Mu, menikmati kehadiran-Mu setiap waktu. Tuhan, Kau dekat dengan umat-Mu. Ku datang dengan segenap hatiku, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Mu. Hadirat-Mu, mari nyatakan, memenuhiku Tuhan. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, ya Tuhan, penuhi tempat ini, penuhi hati kami, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah, yang ku nampak, ya Tuhan. Mari sekali lagi yang terbaik nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah, ya Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bersyukur menyembah-Mu, tersungkur menyembah-Mu, tersungkur memuja-Mu, tersungkur memuji-Mu, tersungkur di bawah
tersungkur di dalam bait-Mu, tersungkur di bawah hadirat-Mu, dalam kekuatan hadirat-Mu, dalam genggaman hadirat-Mu, dalam naungan hadirat-Mu, dalam perlindungan hadirat-Mu, dalam kekuatan hadirat-Mu, dalam kemuliaan hadirat-Mu. Sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah hadirat-Mu, sungguh mulia hadirat-Mu, sungguh ajaib hadirat-Mu. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, segala yang bernafas menyembah-Mu, segala yang bernafas meninggikan-Mu, biar segala yang bernafas memuliakan nama-Mu, biar segala yang bernafas mengagungkan Engkau, dan serukan kudus, kudus, dan serukan nama-Mu, kudus, 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 kudus. Oh, ya ralabaya syarararararabaya ralabarabaya ralabaraba. Urababababa takaralabaharalabaya syar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 a. Bahwa kami makin masuk hadirat-Mu lebih dalam, bahwa kami tenggelam masuk hadirat-Mu lebih dalam. Ya Bapa, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang baru, di dalam hadirat-Mu ada kesegaran bagi jiwa dan roh kami ya Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah nama Tuhan. Oh, keselamatanku. Oh, mari angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu Tuhan.
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah, sungguh hanya ada dalam hadirat-Mu, oh indah bagi kami. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, oh Tuhan, kami terus hidup. Iralah pasakaralah 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 pasakaralah, penuhi dengan hadirat. Jamalah setiap kami Tuhan, sentuhlah setiap kami Tuhan, urapilah setiap kami Tuhan, naungi kami dengan sayap penuh Tuhan. Iralah pasakaralah pasakaralah, penuhi dengan hadirat-Mu, liputi dengan kekudusan-Mu Tuhan. Oralah patah pasakaralah, bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu, bawa kami Tuhan, oh menyatu dengan Engkau. Oralah pasakaralah 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 iralah pasakaralah pasakaralah pasakaralah. Biar yang lemah dikuatkan, biar yang sakit disembuhkan, biar yang kekurangan diberkati, biar yang mencari Engkau menemukan Engkau Tuhan, biar yang mengetuk hatimu dibukakan pintu hatimu Tuhan. Biar setiap kami boleh makin dekat dan makin dekat dengan Engkau Tuhan. Biar setiap kami boleh makin Tuhan mencintai dan mencintaimu Tuhan. Biar setiap kami boleh makin seperti Engkau Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami. Kiralah pas kami bawa Tuhan, Misbah doa pagi sepenuhnya dalam karya-Mu. Kami rindu menyembah Engkau senantiasa. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali penuhilah hamba-Mu Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, supaya setiap kali mendengar firman-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar perkataan ilahi yang daripada-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap kami. Jamahlah hati kami Tuhan. Oh Tuhan, beri kami hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mendengar dan mengerti, percaya dan melakukannya, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu, rencana-Mu, janji-Mu yang luar biasa menjadi kenyataan dalam kehidupan kami, dalam gereja-Mu ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berbicara dan kami semua siap mendengarnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa, kami serahkan pemberitaan firman dalam pengurapan, dalam karya-Mu Roh Kudus, dan Kau yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara untuk Tuhan kita. Ya, senang kita bisa berjumpa dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya ya Tuhan
terus akan menuntun kita lewat firman-Nya. Seperti saya katakan, saya terus diteguhkan. Tahun ini tahun yang luar biasa Tuhan ingin lakukan. Yesaya 60 Tuhan ingin pulihkan atau lakukan secara luar biasa sekali, saudara. Ya, ada banyak yang terus Tuhan sudah berikan petunjuk kita selama berapa bulan ini. Yang pertama harus sungguh-sungguh berjalan bersama Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa terus hidup dalam terang, bahkan mencari terang di tengah kegelapan dunia, bahkan bangsa yang kelam, saudara. Lalu juga Pondok Daud dipulihkan. Mulai saudara kita sungguh-sungguh ibadah seperti yang Daud lakukan. Karena itu kesukaan Tuhan, membuat Tuhan menyatakan hadirat-Nya, membuat Tuhan berkarya. Kalau Tuhan yang sudah hadir, terang itu gelap itu diubah menjadi terang dalam hidup kita, dan kita bisa jadi terang. Lalu juga doa puasa. Saya harap saudara terus doa puasa ikuti sampai selesai, saudara. Ya, doa puasa, lapar dan haus untuk mencari Tuhan, saudara. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan berkenan ditemuinya. Lalu saudara, minggu ini saya rasa Tuhan berikan firman Tuhan yang saya percaya sangat penting sekali, yaitu bagaimana saudara membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang harmonis, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makin lama makin dekat, saudara. Ya, sampai sungguh-sungguh menjadi orang dekatnya Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, saudara. Karena itu akan menjadi dasar seluruh kehidupan kita, saudara. Hubungan kita menentukan keadaan kita jadi baik atau tidak. Pengaruhi sekali dengan hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana. Karena firman Tuhan berkata pergaulan itu akan mempengaruhi keadaan seseorang. Kita suka bergaul dengan orang-orang yang hidupnya tidak baik, terus berkecimpung di situ, bisa berubah jadi nggak baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang baik, jadi baik. Apalagi bergaul dengan Tuhan. Kalau kita intim, makin lama makin seperti Kristus. Makin lama makin seperti Tuhan. Karena kita kenal Tuhan sungguh-sungguh. Berpikir seperti Tuhan berpikir, saudara. Berkata seperti Tuhan berkata. Kita bisa menyatu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa berkarya luar biasa dalam hidup kita. Kita bisa dipakai. Untuk apa? Masuk lawatan yang sangat besar tahun ini. Bahkan tuayan yang sangat besar. Saja saudara bisa tangkap doa puasa didoakan terus. Ini lawatan yang sangat besar tahun 2022, saudara. Lalu juga tuayan yang begitu luar biasa. Hari-hari ini saya sudah lihat Tuhan berkarya luar biasa. Lalu untuk membangun hubungan yang baik, saudara, itu penting sekali. Saudara, saya sampaikan hari Rabu, dampaknya luar biasa. Level hubungan kita menentukan keadaan kita tadi, juga menentukan keadaan pelayanan kita. Pelayanan kita seperti apa? Sebenarnya tergantung level hubungan kita. Level hubungan kita dengan Tuhan makin, saudara, akrab, makin intim, makin dekat kita dengan Tuhan. Maka Tuhan berkarya makin luar biasa. Makin luar biasa. Semua tokoh Alkitab, kehidupan saat ini sepanjang sejarah, saya bisa pelajari orang dipakai Tuhan luar biasa. Mempunyai hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Sampai disebut sahabat karibnya Tuhan. Hubungan yang dekat. Dan mereka itu mengerti hatinya Tuhan. Mereka itu berpikir, berkata, berbuat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga dipakai luar biasa. Hari Kamis saya mulai mengajarkan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sungguh-sungguh dekat. Hubungan yang akrab. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang indah, harmonis. Bagaimana kemarin Kamis Tuhan berikan saya percaya itu sangat penting, yaitu saudara kita harus membangun hubungan itu dengan kasih
agape, kasih yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Itu akan menjadi dasar dari semuanya, khususnya juga hubungan. Kita bisa punya hubungan dengan Tuhan baik atau tidak. Adakah kasih dalam hati kita terhadap Tuhan? Kasih agape. Kalau tidak ada kasih, semua itu hanya seperti perintah dan beban. Harus sediakan waktu, harus ibadah, harus melayani, harus ini dan itu. Seringkali banyak mengeluh, tertekan. Seperti gereja Efesus, tetap ibadah, ya banyak, tetap lain banyak, tapi mengeluh. Maka Tuhan berkata, ya aku memuji ibadahmu, pelayananmu, banyak kerajilanmu, persembahanmu, tapi aku mencela engkau karena engkau kehilangan kasih mula-mula. Saudara, gak ada kasih, semua itu jadi beban. Tambah pelayanan beban, tambah persembahan beban, sehingga gak bisa jadi persembahan yang memberkati hatinya. Intinya adalah kasih. Kita mau membangun dalam keluarga kita, dasarnya supaya rumah tangga itu hubungannya harmonis adalah kasih. Kasih agape. Tuhan berkata, kenakan kasih. Itu sebagai pengikat yang menyempurnakan, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Itulah yang Tuhan berikan menjadi visi gereja kita. Kasihlah Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, kekuatan kita. Hukum pertama, serta itu juga kasih sesama manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, engkau ingin diselamatkan, engkau harus mengasihi orang lain supaya diselamatkan. Engkau ingin ditolong, engkau juga harus berusaha supaya orang lain bisa dapat pertolongan. Kasih, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, yaitu sediakan ya waktu yang terbaik secara konsisten. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita bisa membangun hubungan kita yang intim, yang akrab, yang dekat dengan Tuhan, yang makin lama makin ya intim dengan Tuhan, yaitu kita harus ya sepakat mau menyediakan waktu yang terbaik ya secara konsisten bagi Tuhan, waktu yang terbaik. Saya akan bacakan, saudara, ya dalam Daniel 6, saudara, ya ayat yang 11 sampai 17, saudara. Ya, Daniel 6, saudara, ayat 11 mulai. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan ini yang penting sekali, 3 kali sehari ia berlutut. Saudara, dia berlutut, itu menyembah Tuhan, ya berdoa, saudara. Ya, lalu dikatakan serta memuji Allahnya, ya seperti yang biasa dilakukan. Kalau saudara bisa perhatikan ayat ini, Daniel itu mau sediakan waktu khusus yang terbaik bagi Tuhan. 3 kali sehari itu sudah diputuskan oleh dia, itu sudah disediakan waktunya oleh Daniel. Waktu secara khusus yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin kalau sekarang pagi lah, lalu siang lah, saudara, lalu sore atau malam lah, 3 kali sehari, saudara. Itu sudah tetapkan karena dikatakan seperti biasa lakukan. Jadi terus menerus, hari ini 3 kali, pagi, sekarang, siang nanti, sore atau malam nanti, besok ya juga sama. Pagi, siang, sore atau malam. Terus minggu depan ya tetap sama. Bulan depan tetap sama. Tahun depan tetap sama. Secara konsisten. Terus menerus. Baru kita punya hubungan yang indah. Yang akrab dengan Tuhan. Untuk urusan rumah tangga pun sama, saudara. Kalau saudara rindu punya hubungan yang intim, yang akrab, yang harmonis dalam rumah tangga, harus mau sediakan waktu untuk keluarga, untuk pasangan,
untuk anak, untuk orang tua. Saudara, kalau engkau sudah dewasa, orang sudah tua, harus mau sediakan waktu, saudara, yang ditetapkan, bahkan konsisten, saudara. Jadi terus ada waktu. Banyak pernikahan kadang-kadang akhirnya makin lama, kasihnya makin tawar, makin biasa. Karena sudah tidak lagi ada waktu untuk bersekutu bersama, ya berbincang bersama, memadu kasih bersama. Hubungannya makin jauh. Orang tua dengan anak juga sama. Kalau orang tua nggak ada waktu terus bagi anak, hubungannya yang nggak bisa intim, nggak bisa akrab, makin jauh. Sebaliknya juga sama kalau anak sudah dewasa, ya orang tua sudah tua, harus ada waktu juga. Ya terus yang sudah ditetapkan, ya sudah, dan itu konsisten. Itu akan membuat hubungan lebih indah, hubungan lebih akrab lagi, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang sangat penting, saudara. Ya kalau Daniel itu dipakai menjadi kebiasaan orang Yahudi. Mereka ada tetapkan waktu khusus. Ya 3 kali, saudara, sehari. Nah itu terus, maka saudara bisa lihat Daniel punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daniel punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Daniel punya hubungan yang spesial sampai dia menjadi orang dekatnya Tuhan. Sampai dia disebut menjadi sahabat Allah. Terus karena makin hari makin dekat, makin hari makin intim, makin hari Daniel makin kenal dengan Tuhan. Bukan sekedar kenal biasa, kenal dekat dengan Tuhan. Makin hari, saudara, sekali lagi makin cinta Tuhan, saudara, makin dicintai Tuhan. Ya makin hari dia makin mengerti kebenaran, saudara. Dan kalau saudara pelajari, makin hari dia makin tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi. Karena Tuhannya Maha Kuasa, bisa menolong. Dia kena Tuhannya Maha Kasih, enggak pernah meninggalkannya. Dia kena firman Tuhan, pasti benar, saudara. Dia terus jadi pelaku firman. Bahkan akhirnya, saudara, Daniel ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya diangkat, saudara. Terus dia sebenarnya termasuk pemuda ya tawanan di negara orang lain, saudara. Dari tawanan dia bisa naik terus posisinya sampai menjadi orang kedua setelah raja. Mungkin seperti Perdana Menteri, saudara. Orang dekatnya raja juga. Saya percaya dia bisa membangun hubungan juga dengan rajanya dengan baik, saudara. Rajanya kalah perang ganti raja lain, tetap saja dia eksis, saudara. Ya dibutuhkan jadi orang kedua setelah raja. Orang raja kedua jatuh, saudara, ganti raja ketiga, tetap saja dia menjadi orang kedua untuk raja ketiga. Raja ketiga jatuh, kalah perang lagi, ganti raja keempat, tetap saja dia menjadi Perdana Menteri 4 kali periode. Seperti kalau di Indonesia itu dia bisa jadi ya menterinya, wakil ya presiden itu ganti beberapa presiden. Biasanya ganti presiden semua rombak, ganti semua. Ganti presiden lagi, semua ganti. Tapi Daniel bisa mengalami sampai 4 kali. Dia menjadi orang yang luar biasa. Sampai raja berkata, ya Daniel mempunyai roh Allah yang luar biasa. Sehingga dibutuhkan manusia. Dan dia saudara enggak takut dengan banyak hal yang bisa terjadi. Saya lanjutkan dulu, saudara. Ya, kalau ya 12 saja. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Saat itu ada larangan, saudara. Siapapun ya tidak boleh minta berdoa sembahyang pada apapun, siapapun kecuali pada raja saja. Ya, karena raja tertipu dengan pejabat-pejabat lain yang iri dengan Daniel. Mereka mufakat, ya menjebaknya, mempengaruhi raja sampai ambil keputusan seperti itu. Karena mereka mengerti
Daniel itu tiap hari berdoa seperti itu. Pasti nanti Daniel kalau tetap melakukan akan ditangkap. Saudara, orang-orang itu ayat 12 tadi. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang doa dan mohon pada. Ternyata Daniel pun punya iman yang luar biasa, tidak gentar, saudara. Ya, apapun yang terjadi dia tidak gentar, saudara. Dia tetap saja berdoa. Dia tetap saja berdoa. Dan saya percaya ini luar biasa, saudara. Saya baca terus saja selesai ya. Ayat 13, kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari ini menyampaikan permohonan pada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, yakni raja, akan dilemparkan ke dua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Persia, orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka pada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali ya sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata padanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia yang ada larangan atau ketetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Jadi tidak ada yang boleh diubah menurut ketetapan itu, maksudnya gitu, saudara. Sesudah itu raja memberikan perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja sendiri kaget, ternyata dia sadar dijebak, ditipu, karena Daniel ini orang kesukaan raja, dibutuhkan raja. Raja bisa kehilangan seperti ini, saudara. Tapi karena itu sudah keputusan, maka juga ya Daniel dimasukkan di gua singa, saudara. Ya, tapi kalau saudara baca terus saudara bisa lihat, ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang bergaul karib dengan dia, orang dekatnya dia hancur, celaka, diterkam singa. Ayat-ayat berikutnya saudara bisa perhatikan, nanti baca di rumah. Tuhan tolong, Tuhan katupkan mulut singa, saudara, sehingga dikatakan Daniel tidak mengalami sesuatu apapun. Artinya saudara, Daniel ini karena membangun bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, dekat, mantap, saudara. Dia sudah sediakan waktu yang ditetapkan 3 kali sehari, saudara. Dia tidak takut ancaman atau risiko karena dia tahu Tuhan lebih besar kuasanya dari keadaan yang terjadi. Dia tetap tidak mau melanggar firman. Dia tetap akan pilih jalannya Tuhan. Dia tetap pilih lakukan firman Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan pasti benar. Karena dia tahu Tuhan tidak akan meninggalkannya. Maka dia punya keberanian yang luar biasa. Dan akhirnya dia mengalami kebenaran firman. Sungguh-sungguh Tuhan yang dipercayai itu bisa dipercaya. Rajanya saja sampai bingung, takut, mudah-mudahan Tuhan yang kau percayai bisa menolong engkau. Ya, itu raja. Ya, Daniel nggak ketakutan, rajanya yang ketakutan, saudara. Karena raja nggak kena Tuhan dengan sungguh. Tapi Daniel, karena dia bangun hubungan seperti itu, makin kenal. Daniel kenal siapa Tuhannya. Daniel tahu siapa Tuhan yang dipercayai. Dan dia mengalami hal yang luar biasa. Mujizat besar justru terjadi, saudara. Saudara,
Nanti baca di rumah. Setelah itu saudara, ya besoknya ya raja pagi-pagi datang di gua singa, dibuka dan dia berseru, Daniel, apakah Allah yang kau sembah sungguh-sungguh sudah ya bisa melindungi engkau? Daniel berseru, ya Tuanku Raja, karena aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah pada Tuhan, juga tidak bersalah padamu. Aku mengikuti perintah Tuhan, maka Allahku yang berkuasa mengatupkan ya mulut singa. Ada dia berkata, sedikit pun aku tidak kena celaka. Rajanya senang sekali, lalu diangkat, saudara. Segera perintahkan diangkat ke atas. Setelah Daniel diangkat ke atas, keadaannya semua baik. Raja perintahkan pejabat-pejabat lain yang menjebak tadi, yang mufakat menipu raja, masukkan Daniel itu, ditangkap semua, masukkan gua singa. Mereka belum sampai jatuh ke bawah, singa sudah langsung loncat, diterkam singa dan dimakan habis. Saudara, ya sekalipun dia dijebak, musuhnya gali lubang supaya Daniel jatuh di lubang itu, tapi ternyata diubah oleh Tuhan. Daniel selamat, tepuk tangan yang meriah. Malah musuhnya masuk lubang, saudara. Bukan hanya itu, ada satu yang luar biasa. Lalu ya setelah mujizat terjadi, raja berkata, semua orang di bawah kekuasaanku harus takut dan menyembah Allahnya Daniel. Kalau dibahasakan sekarang, semua orang ya di bangsa ini harus menyembah Tuhan yang kita sembah. Sampai ada kebutuhan seperti itu. Lah saat itulah tuaian raya terjadi. Mujizat terjadi, tuaian raya terjadi. Sehingga banyak orang menjadi takut dan percaya pada Allahnya Daniel juga. Nah, jadi kembali seperti tadi, saudara, penting sekali membangun hubungan itu. Yang pertama, yang kemarin paling dasar, harus dengan kasih. Kasih itu yang menyatukan. Kasih membuat semuanya indah. Tapi hari ini sediakan waktu. Saya bersyukur saudara semua yang ada di sini yang ikut online, saudara sudah sediakan waktu setiap pagi, saudara. Ya, dan ya pagi, siang, malam. Kalau saudara juga bisa, itu luar biasa, saudara. Pagi, siang, malam, saudara. Itu akan terus, saudara. Semua itu harus dilakukan konsisten, terus menerus, saudara. Ya, bangun hubungan tadi harus terus menerus, itu saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Apapun saudara, saudara bangun pernikahan, keluarga, saudara mungkin menanam tumbuh-tumbuhan, saudara merabuki, harus konsisten. Ada waktu terus menerus, saudara. Enggak bisa hanya satu kali, lalu hari-hari lain tidak. Saya percaya kelihatannya sederhana, tapi itu penting. Saudara, sepupu kita saja sehari 5 kali. Betul enggak saudara? Saudara kalau lihat mereka tekun loh. Seringkali lebih tekun dari banyak orang Kristen. Betul enggak? Orang Kristen ya ini baru sibuk nanti doanya gitu saudara. Mereka kalau sudah jamnya tik, mereka lakukan. Sudah zamannya ding, mereka lakukan. Sudah lalu lakukan. 5 kali sehari. Kita anak-anak Tuhan harusnya lebih daripada itu. Saya bersyukur orang yang tahu membangun Tuhan. Daud berkata 7 kali sehari. Itu sudah menjadi ketetapan Daud. Waktu yang disediakan. Sekalipun dia raja, sekalipun dia sibuk, tetap Daud berkata 7 kali sehari. Aku akan mungkin seperti tadi datang pada Tuhan, berlutut, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah itu sesuatu yang penting saudara. Terus kalau saudara mau punya hubungan yang dekat, yang akrab, yang intim, makin lama makin intim, makin lama makin dekat dengan Tuhan, makin lama makin kenal Tuhan, makin lama makin saudara cinta Tuhan, makin lama makin menyatu dengan Tuhan. Sediakan waktu yang saudara tetapkan.
ini sudah pagi, sediakan juga yang lain. Saya percaya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, waktu khusus seperti 3 kali. Tapi sebetulnya bukan hanya jam yang sudah ditetapkan. Ya, saya ulangi. Ditetapkan itu penting supaya kita bisa konsisten. Saat lupa, ini ada jam ditetapkan. Tapi sebetulnya setiap waktu, setiap saat belajar bersekutu dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat belajar bergaul dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat belajar ya bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, bekerja bersama Tuhan. Saudara, makan bersama Tuhan mungkin bisa diawali begitu bangun tidur langsung sudah Tuhan. Terima kasih bersekutu. Engkau sudah berkati dengan tidur yang baik. Ya, engkau sudah pelihara sehingga waktu aku tidur sekarang bisa bangun. Kalau enggak bangun bablas, saudara. Ya, terima kasih. Mungkin setelah itu waktu saudara ya persiapan semuanya, waktu makan pagi, terima kasih. Mungkin kalau ibu-ibu nyediakan semua untuk keluarga, sambil menyediakan terima kasih. Yang berangkat kerja sepanjang perjalanan tetap bersekutu bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Lalu sampai pekerjaan-pekerjaan tetap bergaul bersama Tuhan, kerjakan pekerjaan bersama Tuhan, saudara. Terus saudara, di tengah hari mungkin ada waktu khusus lagi, yang khusus memang gak ada yang lain, hanya kepada Tuhan. Lalu sampai sore pulang perjalanan pun bersama Tuhan, saudara. Sampai rumah bersyukur, sebelum tidur pun tetap, saudara. Ya, bergaul terus, saudara. Ya. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Jadi doalah setiap waktu, sekali lagi. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya bersama roh, dalam Roh Kudus. Saudara, bahkan kalau tidak ada yang saudara bicarakan nggak tahu bahasa roh, saudara, itu sudah terus dipimpin oleh bersekutu dengan Roh Kudus. Saudara bergaul dengan Tuhan terus menerus, hidup bergaul bersama Tuhan. Ada jam yang disediakan khusus, tapi saudara bukan hanya jam yang disediakan khusus, tapi setiap saat, setiap waktu dikatakan, setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi juga selain hidup kita doakan untuk orang-orang kudus, sesama anak Tuhan, hamba Tuhan. Juga untuk aku, supaya kepada aku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku beritakan ya rahasia Injil. Bahkan doakan. Ya Rasul Paulus juga berkata, doakan aku juga. Saat ini saya juga berkata, doakan saya juga. Agar kalau Paulus berani beritakan Injil, saya juga sama, beritakan kabar kebenaran. Ya, berani lakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya bisa mengembalakan dengan baik. Supaya berani melangkah apa yang Tuhan katakan, rema yang Tuhan katakan. Dan sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya percaya, saudara, itu akan membuat kita terus makin hari makin berjalan bersama Tuhan, makin hari makin akrab jadi sahabat karibnya, makin hari makin dekat jadi orang dekatnya Tuhan. Ya, pengalaman kita, pengalaman saya sendiri, kadang bisa lupa, saudara. Sudah sibuk, kadang lupa. Nah, terus berjuang. Bahkan kalau saya minta Roh Kudus, tolong Roh Kudus ingatkan saya. Sebab kadang-kadang kalau sudah ada kerjaan, ada apa, lupa. Supaya terus ingat hadirat Tuhan. Karena memang Tuhan maha hadir. Ya, saudara nanti pulang, jalan atau naik kendaraan, Tuhan itu ada bersama saudara. Ingat, Tuhan ada sementara saya jalan pulang. Ya, Tuhan berjalan bersama. Tuhan ada sementara saya naik kendaraan bersama Tuhan. Setiap waktu bekerja juga sama. Tuhan ada waktu saya sedang bekerja, dimanapun saya berada,
bersama Tuhan. Sedang menghadapi orang yang menyerang, mencela, Tuhan ada juga bersama kita. Saudara, apapun ya minta Roh Kudus, lalu belajar menyadari hadirat Tuhan. Saya sangat diberkati dengan cara ini. Hanya menyadari hadirat Tuhan, saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saya lebih mudah terus hidup dalam hadirat Tuhan. Ingat, lalu menanggapi. Waktu kita ingat, kita bisa berkata-kata. Waktu kita ingat, kita bisa memuji. Waktu kita ingat, kita bisa melakukan banyak hal. Yang penting bisa bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Makan pun bersama Tuhan. Bekerja bersama Tuhan. Melayani bersama Tuhan. Ya, lakukan segala sesuatunya bersama Tuhan. Saya percaya itu akan menjadi indah. Itu jadi luar biasa. Itu namanya bergaul. Ya, saudara. Lalu saudara, apalagi kalau ya satu kali ada dorongan. Kadang-kadang saudara kita sudah lupa atau apapun, ada dorongan dari Roh Kudus. Segera saudara lakukan. Ya, kadang-kadang kita lupa, tapi kadang kita nyadari roh kita makin kering. Begitu ada dorongan, ya lalu kita lakukan. Saya percaya kalau kita lakukan seperti itu akan menjadi indah. Ya, jangan lupa komitmen, ambil komitmen dulu, putusan. Ada waktu-waktu yang ditetapkan, itu menjadi jam doa kita. Tadi saya katakan sepupu kita saja tetapkan 5 waktu. Itu seringkali saya kagum, di mana-mana, di luar negeri, di jalan orang sembahyang dulu, di mana-mana. Ya, orang Kristen harus lebih, anak Tuhan harus lebih, saudara. Berani tetapkan, karena itu akan ya jadi panduan yang sangat penting. Kalau saya 3 kali saya dari dulu, di pagi dari rumah, di rumah saya punya ruangan untuk doa dengan Tuhan. Saya di pabrik, dulu saya punya pabrik. Di pabrik saya sediakan 1 kamar untuk doa saya. Kalau orang lain jam makan, saya masuk di situ, saudara. Itu sudah ketetapan jadi jam doa saya. Lalu sore malam di rumah lagi. Dan saya sangat-sangat diberkati. Saudara, jangan dikalahkan pada yang lain. Kadang-kadang ini sibuk, itu jangan. Dan ya risiko dibunuh saja. Dan ya tetap. Ketetapan itu sudah jadi komitmen. Tetap 3 kali sehari. Tetap 3 kali sehari. Sibuk apa enggak? Daniel sangat sibuk. Tapi tetap Tuhan lebih prioritas. Prioritaskan Tuhan. Ya komitmen sungguh-sungguh saudara untuk Tuhan. Ini perlu tegas. Ini perlu disiplin. Ini perlu komitmen. Ini sungguh-sungguh ambil prioritaskan Tuhan. Belajarlah. Sehingga saudara nanti punya rohani yang terus saudara makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Dan makin bertumbuh. Ya, terus. Dan sekali lagi sampai kapanpun konsisten. Jangan dulu saya tekun. Sekarang tidak, jangan. Saya bersyukur sejak saya bertobat saudara. Saya ambil komitmen seperti itu. Saya belum jadi pendeta. Semua kegiatan di gereja saya ikuti. Saya belajar cari Tuhan, mendekat. Setiap minggu gereja saya yang dulu kebaktian 2 kali, saya datang 2 kali. Lalu setiap Rabu ada PA, saya selalu datang. Setiap Rabu ikut PA. Setiap pagi seperti saudara sekarang ada doa pagi. Setiap pagi saya datang doa pagi. Karena itu akan terus membantu. Ya, roh kita bertumbuh dan makin bertumbuh, dan saya percaya mendatangkan anugerah besar. Bahkan untuk syarat terus-menerus bersyukur gereja kita itu ada banyak. Contoh salah satu Pondok Daud. Saudara sangat mudah kok. Kalau di rumah saudara bisa setel Pondok Daud terus saja. Saudara sudah punya atmosfer yang luar biasa. Setiap saat diingatkan. Saudara, ya Pondok Daud, saudara dimanapun. Saudara di jalan, saudara di naik kendaraan apapun. Tetap kapanpun kita bisa. Karena 24 jam. Ya, ada onsite, ada online. Sekarang jam 5 sampai jam 10 malam.
nantinya akan dibuat 24 jam lagi seperti dulu ya. Apalagi khususnya ibadah raya, kebaktiannya itu banyak sekali. Sabtu ada ISS, Minggu aja 6 kali, jam 6 nggak bisa, jam 8.30, jam itu nggak bisa, masih ada lagi jam 11, nggak bisa, masih ada lagi ya, jam-jam berikutnya seterusnya. Setiap hari ada reka pagi, reka siang, reka sore atau malam, banyak sekali saudara. Rabu Kamis ada live streaming ya with Pastor Baja, dan saya percaya itu anugerah. Saya tidak berpanjangan firman, tapi supaya saudara bisa membangun hubungan yang akrab, intim, mendatangkan hal yang luar biasa. Pertama, dasar yang paling utama kasih. Kasihlah. Ya, love God, love people with passion. Yang kedua, berani sediakan waktu, ketetapan, waktu khusus untuk Tuhan dengan konsisten. Saudara, hari demi hari makin dekat, makin seperti Kristus. Dan saya percaya itu akan bawa pertumbuhan yang luar biasa. Ya, kita pujikan lagi lagu yang terakhir tadi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Katakan pada Tuhan, saudara, di hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, diamkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ora lapa sakara, lapa sakara, lapa sakara, lapa sakara. Katakan pada Tuhan, saudara, sungguh-sungguh Tuhan, kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu. Kami rindu senantiasa bisa bersekutu dengan-Mu. Kami rindu bisa senantiasa bergaul dengan-Mu, Tuhan. Oh, kami bersyukur karena firman-Mu terus mengajari kami, terus menuntun kami supaya makin dekat dengan Engkau, supaya makin melekat dengan Engkau, Tuhan, supaya makin kenal Engkau, Tuhan, supaya makin cinta Engkau, Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami boleh terus makin intim dengan Engkau, sehingga kami boleh terus, Tuhan, makin seperti Engkau, sehingga hidup kami memuliakan Engkau, Tuhan, sehingga Engkau bisa pakai kami, Tuhan, untuk hal yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi, sehingga hidup kami, Tuhan, memuliakan dan berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih firman-Mu, Tuhan, yang mengajar kami seperti Daniel yang sudah ambil ketetapan, sediakan waktu khusus untuk Tuhan secara konsisten. Oh, 3 kali sehari. Oh, sudah ditetapkan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk berlutut, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Oh, ditetapkan untuk Tuhan, bagi Tuhan, saudara. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, sehingga Daniel kokoh di dalam imannya, sehingga Daniel makin kenal Tuhan, sehingga Daniel makin cinta, sehingga Daniel makin percaya, sehingga Daniel makin taat,
sehingga mujizat besar terjadi dalam kehidupan Daniel, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya, sehingga justru apa yang dilakukan itu membawa Tuhan besar. Banyak orang datang dan diselamatkan. Tuhan beri pengurapan seperti ini ada pada setiap kami, yang ada di onset, ada di online. Tuhan ambil ketetapan Tuhan, waktu yang kami sediakan, waktu yang kami prioritaskan, waktu yang terbaik Tuhan untuk Engkau secara konsisten. 3 kali sehari, bahkan setiap saat, setiap waktu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Waktu kami bangun tidur, waktu kami mulai menyediakan semuanya, waktu kami makan Tuhan, waktu kami dalam perjalanan, waktu kami kerja Tuhan, waktu kami sudah selesai pekerjaan, bahkan di tengah-tengah pekerjaan, waktu sebelum tidur, bahkan kami rindu dalam tidur pun Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, kalau kami mimpi-mimpi bersama Engkau Tuhan, selalu Tuhan ada dalam hadirat-Mu, sehingga kami membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi sahabat karib-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang kesukaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya tahun ini 2022 Tuhan mau lakukan hal yang sangat besar. Yesaya 60 dikenapi lebih lagi Tuhan. Pakai setiap kami. Tuhan, kami bangun hubungan dasar cinta supaya kami bisa Kau pakai Tuhan, sehingga mujizat bisa terjadi dalam gereja-Mu ini, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Lawatan Roh Kudus menjadi sangat nyata Tuhan. Tuhan, bahkan kami boleh Kau pakai membawa banyak orang datang pada Tuhan. Seperti Daniel, ada Tuhan jiwa raya. Luar biasa karena karya-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, beri pengurapan doa seperti ini, beri pengurapan untuk bergaul pada Tuhan seperti ini, beri Tuhan pergaulan yang intim, yang akrab seperti ini ada atas setiap kami, baik yang ada di tempat ini, yang sedang mengikutinya dimanapun berada, setiap jemaat keluarga Allah, setiap pelayan. Tuhan, dibangun Tuhan menjadi sahabat karib-Mu, dan Kau berkarya secara nyata Tuhan. Juga semua doa yang dipanjatkan, yang dikirim, kami bawa dalam doa, kami tumbang tangan. Yang dipanjatkan saat ini juga kami bawa dalam doa. Engkau yang mendengar doa, Engkau yang menjawab doa Tuhan. Sekali lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa, kami terima jawaban doa, kami terima jawaban doa. Dan kami tahu Engkau yang berkarya nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima jawaban. Dan kami akan terus berjalan bergaul dengan Engkau seperti firman-Mu, senantiasa menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara, saya percaya Tuhan sedang mengajarkan yang sangat penting. Ya, praktekkan terus sehingga kita bisa mengalami kebenaran firman. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Layan Pondok Daud, silakan.